Halo, bertemu lagi dengan aku, Apoteker Aprila. Pada video kali ini, aku mau membahas mengenai informasi terkait obat, yaitu expired date obat, saat obat itu masih tersegel, dan saat obat itu sudah dibuka. Jadi mungkin di antara kalian ada yang pernah bertanya-tanya nih, kalau misalkan beli sirup paracetamol, udah dibuka. Nah, setelah dibuka itu, sampai kapan sih masih bisa digunakan? Atau mungkin ada yang pernah bertanya nih, udah beli tetes mata, terus 2 bulan kemudian mau dipakai lagi untuk matanya karena sakit lagi, apakah masih bisa dipakai atau udah nggak boleh ya? Terus atau mungkin juga kalian pernah beli salep jerawat. Nah, terus kalau salep jerawat itu masih bisa dipakai sampai kapan sih? Nah, di sini aku mau membahas hal tersebut dan mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tersebut. Jadi, untuk kalian yang kepo, maka kalian tonton video ini sampai selesai ya. Oh iya, bagi kalian yang baru pertama kali lihat video ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe video ini ya, agar aku bisa selalu sharing informasi obat kepada kalian. Jadi yang dimaksud dengan expired date atau ED atau yang biasa kita kenal sebagai tanggal kadaluarsa obat adalah batas waktu penggunaan obat dari obat itu diproduksi sampai obat itu belum dibuka segelnya atau kemasan obatnya. Sebagai contoh ya, ini ada sirup, ini contoh aja, bisa dilihat di sini. Di sini tertuliskan bahwa expired date atau ED tanggal 30 Desember 2021. Artinya bahwa pabrik obat ini itu menjamin bahwa obat ini itu masih bisa dipakai sampai tanggal 30 Desember tahun 2021 selama kemasan obat ini belum dibuka dan kemasan primer ini belum dibuka ya. Terus contoh lagi, ini ada sirup lagi juga. Contohnya di sini bisa terlihat expired date-nya tanggal bulan 01 2021, artinya Januari 2021. Nah, untuk beberapa obat yang tidak tercantum tanggalnya, hanya tercantum bulan, itu artinya bahwa obat ini tuh masih bisa berlaku sampai akhir bulan tersebut. Di sini kan akhir bulannya bulan Januari. Nah, bulan Januari itu kan akhir bulannya tanggal 31. Berarti obat ini tuh masih bisa dipakai sampai tanggal 31 Januari tahun 2021 selama kemasan primer dari obat ini tuh belum dipakai. Nah, berbeda dengan Beyond Use Date atau BUD ya, teman-teman. Kalau BUD ini itu adalah batas waktu penggunaan obat masih bisa dipakai setelah obat itu dibuka kemasan primernya. Nah, kemasan primer itu yang dimaksud adalah seperti ini ya, teman-teman. Tutup dari obatnya. Kalau seperti ini dibuka, ini tuh namanya kemasan primer. Jadi, kalau misalkan ini tuh udah dibuka, maka waktu expirednya itu sudah beda dengan yang ada di kemasan, dan masing-masing sediaan obat itu mempunyai BUD yang berbeda-beda. Oleh karena itu, aku akan membahasnya satu persatu. Tetap tonton video ini terus ya. Nah, untuk BUD sediaan obat yang pertama yang mau aku bahas adalah sirup. Ini contohnya ada sirup paracetamol. Jadi apabila sirup paracetamol ini misalkan nih di kemasan kan expired date-nya tanggal 30 Desember tahun 2021. Namun pada bulan ini, misalnya bulan Agustus, aku buka Agustus tahun 2020, kemasannya seperti ini, terus dipakai nih, ternyata kan masih sisa, terus aku simpan. Nah, masih bisa dipakai lagi itu sampai 1 bulan setelah dibuka. Ini ketentuan umum ya, kurang lebihnya. Jadi misalkan aku buka tanggal 1 Agustus, berarti dia masih bisa dipakai 1 bulan kemudian, yaitu di awal bulan September. Tapi ini tuh juga dengan catatan ya, selama misalkan nih pas awal September aku mau pakai lagi tuh, warna, bau, rasa, dan teksturnya itu tidak berubah atau masih sama saat pertama kali dibuka, jadi masih bisa dipakai. Tapi jika
misalkan nih aku mau pakai lagi tuh tanggal 25 Agustus, harusnya kan belum ada 1 bulan ya, masih bisa dipakai, tapi ternyata kok tekstur atau baunya itu udah nggak enak. Itu bisa jadi karena penyimpanannya tidak sesuai, atau ya dia sudah istilahnya sudah tidak layak untuk dipakai. Jadi 1 bulan itu adalah ketentuan umumnya kurang lebih. Setelah dibuka untuk sediaan sirup seperti paracetamol ini adalah 1 bulan setelah kemasan primernya dibuka. Nah, untuk contoh selanjutnya adalah misalkan sirup kering antibiotik ya, tapi ini aku nggak punya contohnya. Misalkan sirup kering antibiotik amoksisilin. Nah, dia kan bentuknya serbuk, kemudian nanti kita larutkan pakai air sampai batas yang sudah ditentukan. Beda ya dengan sirup paracetamol. Untuk sirup kering antibiotik itu masa BUD-nya lebih pendek, yaitu 7-14 hari, tapi seringnya itu 7 hari. Jadi misalkan nih sirup kering antibiotik itu kan biasanya bentuknya serbuk, kemudian nanti dilarutkan pakai air sampai batas yang sudah ditentukan. Nah, nanti setelah sudah dilarutkan pakai air itu, si antibiotik itu masih bisa dipakai kurang lebih 7-14 hari, tapi amannya 7 hari aja ya, karena biasanya memang 7 hari itu karena sirup antibiotik kan memang harus dihabiskan. Jadi biasanya sebelum 7 hari atau 7 hari itu sudah habis. Beda dengan sirup paracetamol yang hanya dipakai bila perlu atau bila panas atau bila nyeri. Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu contohnya adalah tetes mata. Untuk tetes mata ini BUD-nya itu kurang lebih 1 bulan. Jadi misalkan udah dibuka nih tetes matanya, kemudian 2 bulan lagi kok kambuh dan pingin dipakai lagi, tuh aku saranin jangan ya, karena ini itu kan merupakan sediaan steril. Jadi memang si pabrik itu menjamin kesterilannya setelah dibuka itu kurang lebih 1 bulan. Jadi kalau misalkan 2 bulan, kan bayangin aja kalau misalkan suatu produk udah nggak steril, udah nggak sesuai, terus kalian mau tetesin ke mata kan nggak banget ya. Jadi mending kalian amannya itu tetap pakai tetes mata yang bentuknya botol itu seperti ini, itu kurang lebih 1 bulan setelah kemasan dibuka. Untuk tetes mata yang bentuknya mini-dose seperti ini itu beda lagi. BUD-nya untuk 1 botol kecilnya ini ya, itu lebih pendek, yaitu selama 3 hari. Jadi misalkan kalian kotekin 1 botol kecil ini, sekalian buka tutupnya, ini tuh hanya bisa dipakai selama 3 hari. Jadi misalkan udah lebih dari 3 hari dan masih ada sisa, mending kalian kotek lagi 1 botol yang baru. Jadi jangan gunakan 1 botol kecil ini tuh untuk lebih dari 3 hari. Terus ada lagi contoh yang lain, yaitu krim atau salep atau yang bentuknya tub lah ya, seperti ini, yang dari pabrikan atau bukan racikan. Jadi itu pada umumnya BUD-nya adalah 3 bulan. Itu kan pada umumnya. Namun untuk beberapa produk itu kadang sudah tercantum BUD di kemasannya. Ini contohnya pada Benzoac CL ini itu tercantum di kemasan. Di sini terbaca bahwa setelah dibuka, simpan pada suhu tidak lebih dari 25 derajat Celcius. Jangan gunakan produk lebih dari 2 bulan setelah dibuka. Berarti dari pabriknya Benzoac CL ini tuh udah mencantumkan bahwa baiknya itu jangan dipakai lebih dari 2 bulan setelah produk Benzoac CL ini itu dibuka tutupnya seperti ini. Tapi pada umumnya itu untuk krim atau salep yang bentuknya tub itu 3 bulan. Terus ada contoh lagi, contohnya itu insulin. Mungkin beberapa dari kalian ada yang orang tuanya atau kalian sendiri pakai insulin. Untuk insulin masa expired date-nya itu kalau misalkan dia itu udah dibuka, jadi kan insulin itu kan kalau sebelum dibuka itu kan disimpannya di lemari pendingin ya, tapi bukan freezer, tapi yang bagian dingin yang suhunya itu sekitar mungkin 2-8 derajat Celcius. Nah kalau misalkan udah dibuka, udah dipakai, itu udah disuntikan, itu
Disimpannya bukan di lemari pendingin tetapi di suhu ruang, dan biasanya itu masih bisa dipakai sekitar 28 hari. Jadi kalau misalkan udah lebih dari 28 hari itu jangan dipakai lagi. Oke, semua demikian informasi terkait expired date atau ED suatu obat dan BUD atau beyond use date suatu obat. Semoga saja apa yang sudah aku sampaikan kepada kalian semua bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari kalian dalam menggunakan obat. Jadi kalian harus selalu cerdas dalam menggunakan obat. Oke, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube ini untuk subscribe biar aku bisa lebih semangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan klik tombol notifikasi ya. Oke semua, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.